Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem enterprise. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yohana Rahel Putri Ervina Borugirsang dengan NIM 2145050. Pertama ini yaitu beberapa jenis sistem informasi. 1. Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS. Atau sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem yang mencatat data berupa penjualan bisnis atau transaksi atau jumlah, harga, dan waktu. Transaksi tersebut terjadi. Data yang tercatat itu akan diolah untuk mengetahui produk dengan penjualan tinggi. Contohnya, hutang piutang, inventaris barang, penggajian, manajemen pegawai. Contoh dari TPS ini ada 5. Yang pertama, sistem pemesanan barang. Kedua, sistem pembelian barang inventory. Ketiga, sistem absensi perkuliahan. Keempat, sistem absensi kepegawaian. Dan kelima, sistem perpustakaan. Adapun tujuan dari TPS tersebut yaitu 1. Menangkap, memproses database. Kedua, memastikan data diproses secara akurat dan lengkap. Ketiga, menghindari transaksi penipuan. Keempat, menghasilkan tanggapan dan laporan pengguna yang tepat waktu. Kelima, membantu meningkatkan layanan pelanggan. Keenam, meraih keunggulan kompetitif. Dan ketujuh, mengurangi tenaga administrasi dan lainnya. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem enterprise sangat penting bagi individu dan organisasi. Informasi dapat dibagikan ke semua fungsi bisnis dan semua tingkat manajemen untuk mendukung jalannya pengelolaan bisnis. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan. Keunggulan dari ERP ada 4. Yang pertama, meningkatkan akses untuk data berkualitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengurangi sistem yang kurang fleksibel dan berbiaya tinggi. Ketiga, meningkatkan proses kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan standar infrastruktur teknologi. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM adalah sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang terlibat dalam 1. Pergudangan dan pengiriman produk jadi ke pelanggan. 2. Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. 3. Pengadaan bahan baku. Dan yang keempat, Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem informasi untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan dengan membantu perusahaan mengelola semua aspek pertemuan pelanggan termasuk pemasaran, penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan. Adapun tujuan dari CRM ini adalah untuk memahami dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Perangkat lunak CRM yaitu mengintegrasikan fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu Government Resource Planning atau GRP adalah sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal dan layanan publik, organisasi pemerintahan, mengelola sumber daya pemerintahan. GRP di pemerintahan mirip dengan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk bisnis. ERP adalah sebuah software yang berisi modul-modul aplikasi yang mendukung fungsi dari perusahaan. Adapun beberapa fungsi modul yang didukung GRP di pemerintahan daerah di Indonesia ada 3, yaitu aplikasi pengumpulan masyarakat, kedua, aplikasi manajemen penganggaran daerah, dan yang terakhir adalah aplikasi perencanaan dan monitoring pembangunan daerah atau yang disebut dengan e-planning.
Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.